Kita lanjut bahas spoiler BTT Season 5 episode 144. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk ke pembahasan. Cao Ying kini telah meninggalkan ruang dari aula besar dan dia mengajak seluruh orang-orang dari klan Cao mereka. Seluruh orang yang ada di tempat ini hanya bisa memandangi kepergian dari kelompok Cao Ying. Beberapa orang juga tidak ingin tinggal lama setelah ujian ini berakhir. Oleh karenanya, mereka juga langsung pergi. Namun beberapa faksi yang memiliki hubungan yang baik dengan klan Ye di masa lalu saat ini mulai mendekati Ye Song dan memberikan selamat. Mendapatkan perlakuan seperti ini, Ye Song merasa cukup terhormat dan dia terlihat sangat senang. Sementara Xiaoyan segera mengeluarkan pakaian dari dalam cincin penyimpanan. Setelah itu, secara perlahan berjalan menuju kursi dari klan Ye. Xinlan buru-buru bertanya ketika dia melihat Xiaoyan mendekat. "Kakak Xiaoyan, apakah kau baik-baik saja?" Xiaoyan hanya tersenyum sambil melambaikan tangannya. Dan baru saja Xiaoyan akan berbicara dengan Ye Song, dirinya melihat orang-orang dari klan Dan yang dipimpin oleh Dan Xuan kini telah mendekati Xiaoyan dan juga kelompok dari tetua Ye Song. Dan Xuan pun segera menakupkan tangannya pada Ye Song, kemudian mengatakan salam untuk tetua Ye Song. Selanjutnya tatapan mata dari Dan Xuan melihat Xiaoyan sambil mengatakan, "Tuan Xiaoyan, kau benar-benar orang yang bisa mengejutkan semua orang. Tidak terduga, bahkan Cao Ying tidak mampu mengalahkan dirimu." Xiaoyan ini memiliki kesan yang cukup baik terhadap Dan Xuan dan juga Cao Xiu karena mereka adalah orang yang bisa menerima kekalahan dan tidak bertindak arogan seperti Bai Ying. Oleh karena itu, Xiaoyan juga langsung tersenyum dan menangkupkan tangan pada Dan Xuan sambil mengatakan, "Saudara Dan Xuan, kau telah menyaksikan ketidakmampuanku. Cao Ying itu belum menggunakan seluruh kekuatan penuhnya. Jika saat itu dia memaksimalkan seluruh kekuatannya, kemungkinan aku tidak akan bisa bertahan melawan serangan dari Cao Ying." Setelah berkata seperti ini, tatapan mata dari Xiaoyan melihat gadis muda dari klan Dan yang tidak lain merupakan Dan Chen, yang kini dirinya terlihat sangat malu dan langsung bersembunyi di belakang Dan Xuan. Sementara Dan Xuan segera berkata, "Saudara Xiaoyan, perkenalkan, ini adalah adik sepupuku dan dia adalah orang yang benar-benar pemalu jika bertemu dengan orang yang tidak dia kenal." Xiaoyan hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dan sebelumnya, Xiaoyan pernah melakukan kontak dengan Dan Chen. Dia tahu ada sesuatu yang aneh di dalam tubuh dari Dan Chen ini. Terlebih lagi, Cao Ying sebelumnya memandang Dan Chen dengan penuh perhatian. Jelas hal itu membuat Xiaoyan mengerti bahwa sebenarnya Dan Chen juga bukan orang biasa. Xiaoyan hanya bisa mengangkat alisnya karena dirinya tidak bisa merasakan fluktuasi spiritual dari seorang Dan Chen. Selanjutnya Dan Xuan pun kembali berkata pada Xiaoyan, "Tuan Xiaoyan, jika kau memiliki waktu luang, datanglah ke rumah dari klan Dan yang ada di kota Pil Suci ini dan kita akan memberikan jamuan yang hangat pada dirimu." Setelah mengatakan hal itu, Dan Xuan pun mengajak kelompok dari klan Dan untuk meninggalkan tempat ini. Sementara Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Xiaoyan kemudian menoleh pada kelompok dari tetua Ye Song, yang kemudian Xiaoyan mengatakan, "Karena ujian di tempat ini sudah selesai, maka kita juga harus segera pergi." Namun tiba-tiba saja ada suara yang berkata dari arah belakang Xiaoyan, "Tunggu dulu." Xiaoyan menoleh, yang ternyata itu adalah tetua Cheng Yao. Hal ini membuat Xiaoyan kemudian bertanya, "Tetua Cheng Yao, apakah ada masalah?" Tetua Cheng Yao sambil tersenyum dan juga membelah jenggotnya. Dia melihat pada Ye Song, kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, "Ye Song, selamat. Kau telah mampu mempertahankan posisimu di 5 klan besar." Ye Song hanya tersenyum pahit kemudian dia menjawabnya, "Ini semua juga berkat bantuan dari tetua Cheng yang telah membantu kita mengatasi situasi seperti ini. Klan Yeku akan selalu mengingat bantuan besar darimu." Tetua Cheng Yao hanya melambaikan tangannya. Kemudian tatapan mata dari tetua Cheng Yao melihat pada Xiaoyan lalu berkata, "Klan Yemu saat ini benar-benar telah menemukan penolong yang luar biasa. Anak muda, namamu benar-benar Xiaoyan, bukan?" Xiaoyan tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, tetua Cheng Yao kembali bertanya, "Aku pernah mendengar tentang masalah dirimu dengan lembah sungai es, dan Yao Chen adalah gurumu, bukan?"
Tatapan mata dari Xiaoyan telah berubah menjadi cukup dingin. Namun, sebelum Xiaoyan menjawab, Tetua Cheng Yao hanya melambaikan tangannya sambil tertawa. Dia berkata, "Kau tidak perlu cemas seperti itu. Jika aku ingin membicarakan tentang gurumu, bahkan diriku yang tua ini dahulu pernah menerima nasihat dari Yao Chen." Barulah saat ini hati Xiaoyan menjadi sedikit lebih rileks. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya tidak menyembunyikan apapun dan mengakui bahwa dia memang murid dari Yao Chen. Melihat ini, Tetua Cheng Yao hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, kemudian berkata, "Penglihatan dari orang tua itu masih sangat tajam." Aku benar-benar iri. Menanggapi ucapan dari Tetua Cheng Yao, Xiaoyan hanya bisa tersenyum. Sementara Tetua Cheng Yao kini telah mengubah topik pembicaraannya, yang tiba-tiba dia bertanya, "Xiaoyan, alasanmu datang ke menara pil ini seharusnya adalah karena perkumpulan pil, bukan?" Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara Tetua Cheng Yao sambil membelah janggutnya, dia pun berkata dengan nada yang cukup serius, "Perkumpulan pil ini akan segera dimulai, dan aku berharap dirimu mau ikut bersamaku menuju menara pil sebelum dimulainya perkumpulan pil ini, dan kemungkinan hal itu akan sangat membantu dirimu." Tatapan mata Xiaoyan berubah menjadi cukup serius, lalu dia bertanya, "Pergi ke menara pil?" Tetua Cheng Yao dengan nada suara yang sungguh-sungguh, dia pun mulai menjelaskan, "Aku pikir saat ini ketua asosiasi dan juga para tetua yang lainnya cukup tertarik untuk bertemu dengan dirimu, dan tidak akan menjadi sebuah kerugian jika kau bertemu dengan mereka." Jantung Xiaoyan berdebar-debar, kemudian berkata, "Hah? Kepala dari asosiasi menara pil?" Karena Xiaoyan tahu kepala dari asosiasi menara pil ini tidak lain mereka adalah 3 kepala misterius yang menjadi pimpinan dari menara pil. Tetua Cheng Yao kemudian tertawa sambil menggoda Xiaoyan. "Dari apa yang aku saksikan, sepertinya kau sangat tertarik dengan segel tangan spiritual yang dimiliki oleh Cao Ying." Segel tangan spiritual itu sendiri dipelajari oleh Cao Ying dari menara pil. Mendengar kata-kata seperti ini, Xiaoyan merenung untuk sejenak, yang kemudian secara perlahan dia menganggukkan kepalanya. Melihat hal ini, Tetua Cheng Yao hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, "Karena kau sudah setuju dengan hal ini, maka diriku secara pribadi akan menuju rumah dari klan Ye dan mengajakmu untuk pergi dan mengajakmu ke menara pil dalam beberapa hari." Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia kemudian mengobrol sejenak dengan Tetua Cheng Yao sebelum akhirnya Xiaoyan meninggalkan aula besar ini bersama dengan kelompok dari Tetua Yezong. Tetua Cheng Yao sambil memandangi Xiaoyan yang telah meninggalkan tempat ini, dia pun tersenyum sambil bergumam, "Dari apa yang dikatakan oleh ketua asosiasi, aula jiwa akan mengirimkan beberapa orang untuk berpartisipasi di dalam perkumpulan pil kali ini. Api 3000 yang membakar tidak boleh mendarat di tangan mereka. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan oleh menara pil hanyalah mencoba yang terbaik untuk mencari beberapa orang yang bisa dipercaya dan memiliki keterampilan untuk bisa mengalahkan aula jiwa." Ujian dari 5 klan besar itu dianggap sebagai peristiwa yang cukup besar di dalam kota pil suci. Maka dari itu, cukup banyak faksi yang memperhatikan hasil dari ujian ini. Setelah ujian selesai, hasil pengumumannya pun menyebar dengan sangat cepat, dan kali ini banyak orang telah mendengar kabar bahwa sebenarnya klan Ye memperoleh peringkat pertama di dalam ujian kali ini. Informasi seperti itu merupakan pukulan dan juga tamparan yang sangat keras bagi faksi-faksi lain yang selama ini mengincar klan Ye. Pada akhirnya, mereka semuanya hanya bisa mundur dan tidak memiliki kesempatan untuk merebut posisi dari klan Ye. Nama Xiaoyan sendiri kini telah menjadi topik yang cukup hangat di dalam kota pil suci, karena mereka tahu Xiaoyan adalah faktor dari pembawa kemenangan untuk klan Ye. Maka dari itu, nama dari Xiaoyan pun dengan cepat menyebar, dan dia dalam sekejap saja telah berubah menjadi artis di dalam kota pil suci. Banyak orang sangat tertarik pada Xiaoyan. Seekor kuda hitam yang muncul entah dari mana tiba-tiba saja mampu mengalahkan seorang Cao Ying. Ketika nama Xiaoyan sendiri sudah menjadi sangat terkenal dan juga gempar di luar sana, Xiaoyan tidak peduli dengan hal itu dan dirinya mengurung diri di dalam rumah dari klan Ye. Sepanjang hari ini, Xiaoyan secara diam-diam mempraktekkan segel jari spiritual yang secara diam-diam
dia pelajari dari Cao Ying di dalam pertempuran saat itu. Waktu secara perlahan terus mengalir. Kota pil suci kali ini telah dipenuhi oleh banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya. Sementara Xiaoyan masih terus terfokus mempelajari segel sidik jari itu di dalam rumah dari klan Ye. Xiaoyan secara perlahan mulai menjadi terbiasa dengan segel sidik jari tersebut, dan kekuatan spiritual di antara kedua alisnya pada saat ini telah menyebar. Segera setelah itu berputar dengan cara yang cukup unik. Perubahan dari segel jari yang dipraktekkan oleh Xiaoyan itu berlanjut sekitar 10 menit sebelum pada akhirnya secara perlahan berhenti. Mata Xiaoyan kini juga perlahan terbuka. Dia kemudian menghembuskan udara dari dalam mulutnya. Xiaoyan segera berdiri dari tempat duduknya. Dia meletakkan kedua tangan di belakang punggung, kemudian berbalik. Tatapan matanya melihat pada ruang kosong yang ada di halaman dari rumah klan Ye. Kemudian Xiaoyan mengatakan, "Karena kau sudah datang ke tempat ini, kenapa dirimu masih bersembunyi?" Sebuah fluktuasi yang cukup aneh pun tiba-tiba saja muncul dari ruang kosong dengan membawa suara, "Kau memang layak menjadi murid dari orang tua Yao Chen itu. Persepsi jiwamu benar-benar bagus." Xiaoyan melihat pada tamu yang tidak diundang, yang kali ini telah menggunakan jubah berwarna hitam dan muncul dari dalam ruang terdistorsi. Sambil tersenyum dingin, Xiaoyan bertanya, "Sebenarnya kau adalah orang dari aula jiwa?" Sosok berjubah hitam itu pun tertawa, kemudian mengatakan, "Aku telah mendengar bahwa api tulang dingin milik Yao Chen ada bersamamu. Aku datang ke tempat ini adalah untuk meminjamnya." Setelah mengatakan hal itu, sosok berjubah hitam mengeluarkan api biru tua. Hal itu membuat Xiaoyan menyipitkan matanya karena sebenarnya dia cukup mengenali api ini, yang membuat Xiaoyan segera mengatakan, "Api hati laut milik Han Feng." Dahulu pada saat Han Feng telah mati, Xiaoyan memeriksa tubuhnya dan tidak menemukan api surgawi yang dimiliki Han Feng saat itu. Tidak menyangka bahwa sebenarnya api hati laut milik Han Feng ada pada orang aula jiwa ini. Pria berjubah hitam kini menatap tajam pada Xiaoyan sambil tertawa samar. Dia berkata, "Haha, penglihatanmu memang tidak buruk. Aku tahu bahwa kau memiliki lebih dari satu api surgawi. Akan tetapi itu bukan yang aku cari. Dan alasanku datang tidak lain hanyalah metode Qi yang kau miliki." Mendengar hal ini membuat Xiaoyan menjadi cukup marah dan dia memiliki niat membunuh yang besar terhadap pria berjubah hitam itu. Karena bagi seorang Xiaoyan, mantra api merupakan rahasia terbesar miliknya yang bisa digunakan untuk mengendalikan api surgawi lebih dari satu. Xiaoyan kemudian kini mengatakan, "Metode Qi yang aku miliki memang memungkinkan api surgawi bisa digabungkan satu sama lain. Namun, tempat ini merupakan kota pil suci. Apakah orang dari aula jiwa sepertimu berani bertindak sesuka hati di dalam tempat ini?" Secara perlahan Dao Qi di dalam tubuh Xiaoyan pun kini telah mengalir, karena dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya dari pria berjubah hitam. Dan Xiaoyan benar-benar harus waspada terhadapnya. Pria berjubah hitam itu hanya tertawa pada Xiaoyan, kemudian berkata, "Sebenarnya metode Qi yang kau miliki itu merupakan metode yang pertama kali aku temukan. Namun orang tua Yao Chen itu telah menggunakan cara yang licik untuk bisa merebutnya dariku. Dan saat ini aku akan mengambil kembali barang yang seharusnya menjadi milikku." Tatapan mata Xiaoyan telah berubah menjadi cukup tajam, karena dia tahu bahwa sebenarnya mantra api memang ditemukan oleh Yao Lao di dalam reruntuhan dari istana kuno. Walaupun Xiaoyan tidak secara langsung melihatnya, namun dia bisa menebak bahwa pada saat itu telah terjadi sebuah pertempuran yang cukup sengit. Pria berjubah itu tiba-tiba saja mengulurkan lengannya sambil mengepal. Dalam sekejap, api biru tua kali ini telah membentuk sebuah bola, yang kemudian pria berjubah hitam itu pun kembali berkata, "Aku tahu bahwa ada dua elit Daosun yang ada di tempat ini. Namun sekarang, sebenarnya aku sudah mengunci seluruh tempat ini dan tidak ada yang bisa menemukan apapun dalam beberapa waktu ke depan." Xiaoyan hanya tertawa mendengar ucapan dari pria berjubah hitam. Dia kemudian mengeluarkan api berwarna hijau dari dalam tangannya. Sementara pria berjubah hitam kini mengatakan, "Serahkan metode Qi itu padaku dan aku akan menyelamatkan nyawamu malam ini." Mendengar hal itu,
Xiaoyan pun segera melemparkan api surgawi ke arah ruang kosong yang ada di tempat ini. Dan tiba-tiba saja, boom! Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, pria berjubah hitam itu hanya tertawa. Karena sebenarnya, serangan api surgawi milik Xiaoyan tidak mampu menghancurkan kunci segel dari tempat ini. Pria berjubah hitam kemudian membentuk tombak dari api biru yang ada di tangannya. Hal ini segera dilemparkan ke arah Xiaoyan dan pria berjubah hitam itu juga mengatakan, "Benar-benar bocah yang keras kepala. Apa kau pikir dirimu adalah Yao Chen?" Mendengar hal ini, ekspresi raut wajah dari Xiaoyan pun berubah menjadi cukup dingin. Dia buru-buru menghindari serangan tombak dari api hati laut. Ketika Xiaoyan berhasil menghindari serangan itu, tiba-tiba saja muncul banyak garis dari api biru yang dikeluarkan dari jari pria berjubah hitam. Dalam sekejap saja, hal ini membentuk sebuah jaring api, yang kemudian pria berjubah hitam itu pun kembali berkata, "Jaring penahan laut." Jaring yang terbuat dari api biru itu pun kini telah dilemparkan ke arah Xiaoyan. Melihat hal ini, Xiaoyan buru-buru mengeluarkan pedang beratnya yang langsung dialiri oleh api surgawi. Dalam sekejap saja, hal itu berbenturan dengan jaring milik pria berjubah hitam. Selanjutnya, Xiaoyan pun segera berteriak, "Hancurkan!" Pedang milik Xiaoyan kini telah memberikan tebasan dengan cukup keras, dan jaring yang terbuat dari api biru itu pun dalam sekejap saja langsung terbelah. Tubuh dari Xiaoyan juga langsung buru-buru menghindar ke belakang. Sementara api surgawi yang ada di tangannya ini telah dipisahkan dan sekali lagi digabungkan oleh Xiaoyan yang berubah menjadi api teratai amarah Buddha. Xiaoyan dengan cepat melemparkan api teratai itu menuju pada orang berjubah hitam. Setelahnya, Xiaoyan juga langsung melambaikan tangan dan mengeluarkan boneka setan bumi yang kemudian memberikan perintah untuk melakukan penyerangan. Boneka setan bumi ini bergegas menyerbu pada pria berjubah hitam, sementara tubuh dari Xiaoyan sekali lagi mengambil langkah untuk mundur. Dirinya kali ini mendekati segel ruang yang ada di tempat ini. Kedua tangannya langsung memukul pada segel ruang tersebut. Namun hal itu hanya membentuk sebuah riak yang kecil. Ketika melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, pria berjubah hitam pun segera tertawa, kemudian berkata, "Teknik Dao yang kau miliki memang tidak buruk, dan kau benar-benar mampu menggabungkan api surgawi. Metode yang kau miliki memang sangat bermanfaat." Setelah mengatakan hal ini, pria berjubah hitam itu pun mengeluarkan 10 api biru dari ujung jarinya, dan dia dengan cepat melemparkannya pada api teratai amarah Buddha milik Xiaoyan. Hal ini secara perlahan menyerap kekuatan dari api teratai amarah Buddha milik Xiaoyan. Namun 10 api biru itu juga langsung terlempar dan membuat halaman di tempat ini menjadi sangat kacau. Api teratai amarah Buddha milik Xiaoyan sekarang sudah berjarak 5 kaki dari pria berjubah hitam. Namun detik berikutnya, api teratai itu pun memantul dan gagal memberikan serangan terhadap pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam kembali mengeluarkan api biru dari 10 jarinya yang kemudian menjebak boneka setan bumi. Sang pria berjubah hitam kembali melihat pada Xiaoyan, kemudian dia berkata, "Dengan kekuatanmu saat ini kau masih belum bisa memecahkan segel spiritual yang telah aku bentuk." Namun Xiaoyan masih belum menyerah dan terus meninju segel spiritual yang ada di dalam tempat ini dengan cukup keras. Riak-riak energi kali ini telah menyebar di segel spiritual yang dibentuk pria berjubah hitam itu. Xiaoyan tidak menyangka bahwa sebenarnya orang ini sangat kuat, dan menurut penglihatan dari Xiaoyan sepertinya orang itu telah berada di bintang 3 atau bintang 4 Daosun. Ekspresi raut wajah Xiaoyan kini telah berubah menjadi cukup jelek, namun dia tidak kehilangan fokusnya. Tatapan mata dari pria berjubah hitam secara acuh tidak acuh terus melihat pada Xiaoyan. Dirinya secara lembut melangkahkan kaki di udara sambil berkata, "Aku tidak memiliki banyak waktu untuk berurusan dengan dirimu, dan kau harus segera menyerahkan metode yang kau miliki. Jika tidak, maka diriku akan segera membunuhmu." Mendengar hal ini, raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi cukup dingin, dan tatapan matanya benar-benar sangat tajam ketika melihat pria berjubah hitam berjalan ke arahnya. Xiaoyan sekali lagi menjentikan jarinya. Gumpalan api hijau kali ini telah melesat pada boneka setan bumi yang langsung menghancurkan tali api yang sebelumnya mengikat tubuhnya. Boneka setan bumi yang sudah terbebas pun
kini menghilang dan sekali lagi muncul di hadapan dari Xiaoyan. Sementara Xiaoyan di bawah perlindungan dari boneka setan bumi, dia pun membuka mulutnya dan mengeluarkan 3 api surgawi dari dalam tubuhnya. Pria berjubah hitam awalnya sedikit terkejut, namun dirinya segera tertawa sambil berkata, 3 api surgawi tidak buruk. Ternyata rumor tentang dirimu memang benar adanya. Sepertinya hari ini aku akan mendapatkan panen yang melimpah. Tatapan mata Xiaoyan sekali lagi telah berubah menjadi cukup tajam. Dia pun buru-buru menghirup udara dan sekali lagi memuntahkan api dari dalam mulutnya sambil berkata, api transformasi kehidupan. Dengan cepat Xiaoyan berusaha untuk membentuk api teratai pemusnahan. Ketika melihat hal ini, ekspresi dari pria berjubah hitam telah berubah menjadi cukup jelek. Lalu dia berteriak, apakah sebenarnya kau sedang cari mati? Pria berjubah hitam itu pun bergerak, dan dalam sekejap saja kini telah muncul di hadapan dari Xiaoyan. Tangannya pun membawa kekuatan yang akan dengan kejam memukul kepala dari Xiaoyan. Baru saja Xiaoyan akan mengaktifkan gerakan 3000 petir untuk menghindari serangan seperti ini, tiba-tiba saja Xiaoyan mendengar suara pecahan dari ruang kosong yang ternyata segel spiritual yang telah dibentuk oleh pria berjubah hitam itu sebenarnya telah hancur berkeping-keping. Aura yang sangat menakutkan kini telah masuk ke dalam tempat ini, yang hal itu disertai dengan suara. Wilayah dari Menara Pil bukanlah tempat di mana orang dari aula jiwa bisa bertindak sesuka hati mereka. Mendengar suara ini, wajah dari pria berjubah hitam telah berubah menjadi cukup pucat. Dia mengangkat kepalanya yang kemudian berkata, Xuan Kongxi. Kemunculan dari aura yang sangat mengerikan ini membuat Xiaoyan bisa bernapas lega di dalam hatinya, yang kemudian Xiaoyan berkata, sebenarnya yang datang adalah seseorang dari Menara Pil. Akhirnya Xiaoyan menghentikan untuk membentuk api teratai pemusnahan, dan dia segera menyebarkan 4 api surgawi itu. Xiaoyan buru-buru turun dari udara. Sementara 2 sosok ini telah muncul dengan cepat di samping kanan dan juga kiri Xiaoyan. Karena itu adalah Tuan Yao Tianhuo dan juga Xiao Yixian. Tatapan mata mereka melihat dengan cukup tajam pada orang misterius yang ada di udara. Xiao Yixian segera mengatakan, Xiaoyan, apakah kau baik-baik saja? Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, aku baik-baik saja. Berhati-hatilah, orang berjubah hitam itu bukan orang biasa. Tuan Yao Tianhuo, raut wajahnya kini juga telah berubah menjadi cukup jelek ketika melihat orang misterius yang ada di udara. Kemudian dirinya berkata, kau adalah seorang elit Dosun, namun kau benar-benar pengecut karena berani menyelinap dan memberikan serangan. Pada saat ini Xiao Yixian dan juga Tuan Yao Tianhuo benar-benar marah pada orang berjubah hitam tersebut. Jelas keduanya adalah pelindung dari Xiaoyan, namun tidak bisa merasakan kehadiran dari pria berjubah hitam yang bahkan orang itu hampir saja mencelakai Xiaoyan. Pria berjubah hitam hanya bisa terdiam sambil berkata dalam hati, tidak terduga bahwa orang-orang dari Menara Pil sebenarnya telah berhasil menemukanku. Meskipun aku telah bertindak secara hati-hati, jika aku terus tinggal di dalam tempat ini, kemungkinan nasibku akan berakhir. Tatapan mata dari pria berjubah hitam kini langsung berteriak ke arah langit, Xuan Kongxi, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu dan juga dengan Menara Pilmu. Kenapa kau harus repot-repot membantu orang lain? Suara dari Xuan Kongxi kini telah bergema di langit. Ini adalah kota Pil Suci. Jika aula jiwamu dibiarkan secara acak bertindak kejam di tempat ini, bukankah hal itu sama saja dengan melecehkan Menara Pilku? Mendengar jawaban dari Xuan Kongxi yang masih tidak menunjukkan dirinya, membuat pria berjubah hitam hanya bisa mengatupkan giginya, kemudian berkata, dasar jabingan tua. Segera setelah itu, tatapan matanya melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, bocah, anggap saja dirimu beruntung hari ini. Api surgawi dan juga metode ki milikmu masih akan kubiarkan bersama dengan dirimu. Namun, kau harus mengingat bahwa cepat atau lambat, diriku akan kembali dan mengambil hal itu. Ruang yang ada di belakang dari pria berjubah hitam kini menjadi cukup terdistorsi karena dirinya ingin kabur dari tempat ini. Ketika melihat hal itu, Xiao Yixian pun segera berkata, apakah sebenarnya kau ingin kabur? Xiao Yixian segera mengeluarkan doki berwarna ungu. Dia langsung melemparkan serangan pada pria berjubah hitam itu. Hal ini membuat pria berjubah hitam hanya bisa tertawa kemudian mengatakan,
Bocah kecil, dengan adanya mereka berdua yang melindungi dirimu, aku memang tidak bisa melakukan apapun padamu. Namun, kau juga tidak akan bisa menghentikanku jika diriku ingin pergi dari tempat ini. Pria berjubah hitam itu pun langsung menjentikan jarinya dan api biru kini segera bertabrakan dengan serangan milik Xiao Yixian. Sebelum pergi, tatapan matanya melihat tajam pada Xiao Yan sambil mengatakan, "Xiao Yan, lain kali aku akan datang mencari dirimu dan bisa kupastikan bahwa api surgawi dan juga metode ki yang kau miliki akan segera menjadi milikku ketika kita bertemu kembali." Setelah berkata seperti ini, ruang yang ada di sekitar orang berjubah hitam tiba-tiba kembali beriak dan tubuhnya kini langsung menghilang. Sementara Xiao Yan sambil memandangi, dia berkata, "Dan aku akan menunggumu." Xiao Yixian yang ada di samping Xiao Yan yang terlihat sangat marah, dia pun mengatakan, "Sialan, orang itu benar-benar kabur." Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata pada Xiao Yixian, "Sudahlah, lupakan saja." Segera setelah itu, tatapan mata Xiao Yan melihat pada langit. Dia menangkupkan kedua tangannya sambil memberikan hormat, lalu mengatakan, "Terima kasih banyak tetua, karena kau telah bersedia membantuku." Cahaya bintang-bintang yang ada di langit tiba-tiba saja menggumpal dan berubah menjadi sosok cahaya tua yang kabur, yang kemudian berkata pada Xiao Yan, "Aku orang tua ini tidak bisa memberikan bantuan padamu, dan aku hanya bertindak memberikan pencegahan. Orang berjubah hitam itu sangat misterius. Kau harus lebih berhati-hati padanya, dan jika kau punya waktu, segeralah datang menuju Menara Pil, karena kau akan sangat aman di sana." Xiao Yan melakukan tangannya, kemudian berkata, "Terima kasih banyak, tetua." Sosok cahaya itu pun memberikan senyuman tipis pada Xiao Yan. Segera setelah itu berkata, "Aku secara alami memang perlu membantu seorang murid dari teman lama yang baik. Dan kau harus berhati-hati dengan sekte Suan yang mendalam, karena merekalah yang telah mengungkapkan informasi tentang dirimu pada pria berjubah hitam itu." Setelah berkata seperti ini, sosok cahaya yang ada di langit sebenarnya langsung menyebar. Sementara Xiao Yan merenungkan situasi ini untuk sejenak, dan dia akhirnya tahu jika sosok cahaya yang ada di langit itu memiliki hubungan dengan gurunya, Xiao Yixian. Segera melihat pada Xiao Yan, kemudian dia bertanya, "Xiao Yan, sebenarnya siapa yang telah menyerangmu barusan?" Kilatan dingin dan juga kebencian pun melintas dalam tatapan mata Xiao Yan, lalu berkata, "Dia adalah orang dari Aula Jiwa, Yao Tianhuo." Dengan raut wajah yang cukup serius, dirinya pun mengatakan, kekuatan spiritual dari orang tadi telah mencapai puncaknya, dan sekte spiritual yang telah dia bentuk benar-benar mampu memberikan tipuan pada Xiao Yixian dan juga diriku. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya karena dia tidak berhasil melihat wajah asli dari pria berjubah hitam tadi. Namun dari suara yang dia dengar, Xiao Yan tahu bahwa sebenarnya pria berjubah hitam itu adalah orang yang sudah sangat tua, dan kemungkinan orang ini berasal dari generasi yang sama dengan Yao Lao. Selanjutnya, Xiao Yixian pun berkata pada Xiao Yan, "Kekuatan dari pria berjubah hitam itu seharusnya sedikit lebih kuat daripada diriku. Namun, jika aku berusaha sekuat mungkin, kemungkinan dia tidak akan mampu mengalahkan diriku. Apalagi, sekte Suan yang mendalam itu benar-benar menjadi sumber masalah." Tatapan mata Xiao Yan kini telah berubah menjadi cukup dingin. Dia sebenarnya sudah melupakan konflik dengan sekte Suan yang mendalam ketika di pelelangan saat itu. Namun kali ini Xiao Yan mengetahui bahwa sebenarnya orang-orang dari sekte Suan yang mendalam benar-benar licik dan tidak akan melepaskan Xiao Yan begitu saja. Mereka meminta bantuan orang lain untuk mencelakai Xiao Yan. Hal itu membuat Xiao Yan secara perlahan mengatakan, "Besok kita harus mencari informasi di mana tempat tinggal dari orang-orang sekte Suan yang mendalam. Mereka adalah orang yang licik dan memiliki niat yang buruk. Masalah seperti ini harus diselesaikan, terlepas dari latar belakang apa yang mereka miliki. Karena mereka telah mengancam diriku, maka diriku tidak akan duduk dengan tenang dan tidak melakukan apapun." Xiao Yixian pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Karena orang-orang dari sekte Suan yang mendalam berani berbuat masalah, maka mereka juga harus berani menanggung resikonya. Detik berikutnya Xiao Yan teringat sesuatu, kemudian mengatakan,
orang yang paling membuatku khawatir sebenarnya adalah orang yang berjubah hitam tadi, karena kita tidak bisa dengan jelas mengetahui latar belakangnya. Namun orang itu memiliki api hati laut. Kemungkinan Han Feng sedikit tahu informasi tentang dirinya. Xiaoyan mengepalkan tangan dan mengeluarkan sebuah botol giok dari dalam cincin penyimpanan. Dia pun membuka botol itu, dan jiwa dari Han Feng kini telah langsung muncul. Sambil melihat pada Han Feng yang sudah lemah, Xiaoyan bertanya, "Han Feng, siapa orang dari aula jiwa yang telah mendapatkan api hati lautmu?" Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan membuat Han Feng cukup terkejut, dan dia tidak berniat untuk mengatakan apapun. Namun tiba-tiba saja Xiaoyan mengeluarkan api hati yang terjatuh untuk memberikan ancaman, yang hal ini membuat Han Feng sangat ketakutan. Lalu buru-buru berteriak, "Jangan-jangan aku akan berbicara, tapi tolong jangan siksa diriku. Orang yang telah mendapatkan api hati lautku adalah tetua terhormat dari aula jiwa, dan dia bernama Tetua Mugu." Posisinya di dalam aula jiwa sendiri cukup tinggi karena dia merupakan seorang alkemis tingkat 8. Selain itu, dia juga berada di tahap Daosun, dan dia adalah orang yang sangat dihargai oleh kepala dari aula jiwa. Dalam sekejap saja tatapan mata Xiaoyan telah berubah menjadi cukup ganas ketika mendengar nama dari Tetua Mugu. Sementara Han Feng kali ini kembali mengatakan Tetua Mugu itu memiliki dendam lama dengan Yao Chen, dan keduanya dikabarkan memiliki guru yang sama. Namun karena suatu alasan Tetua Mugu itu dikeluarkan. Oleh karenanya dia selalu memandang Yao Chen sebagai musuh besarnya, dan dirinya selalu mencari kesempatan untuk membuat masalah dengan Yao Chen saat itu. Dan diriku juga menjadi korban dari provokasi Tetua Mugu, sehingga aku saat itu membunuh Yao Chen. Karena sebenarnya Tetua Mugu menginginkan diriku secara diam-diam mencuri mantra api. Ekspresi raut wajah Xiaoyan tanpa sadar kini telah berubah setelah mendengar perkataan dari Han Feng. Hal itu membuat Xiaoyan berkata, "Apa? Sebenarnya Tetua Mugu ini memiliki guru yang sama dengan Yao Lao. Kenapa selama ini aku belum pernah mendengar guru menyebutkan tentang hal ini?" Han Feng pun menjawab pertanyaan dari Xiaoyan. "Aku sebenarnya juga belum pernah mendengar dia menyebutkan hal itu. Namun masalah ini adalah sesuatu yang kadang-kadang disebutkan oleh Tetua Mugu kepadaku." Xiaoyan secara perlahan menganggukkan kepalanya. Jika kata-kata dari Han Feng benar, berarti orang misterius berjubah hitam sebelumnya memanglah Tetua Mugu. Lagi pula, orang itu sedikit banyak juga tahu tentang mantra api. Bahkan beberapa orang yang dekat dengan Xiaoyan sebenarnya tidak menyadari tentang hal itu. Mata dari Xiaoyan kini telah berubah menjadi cukup tajam, yang kemudian dia berkata, orang ini pasti tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, dan dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyerangku sekali lagi. Namun dirinya saat ini tidak akan pernah berani menyerangku secara terbuka dengan kekuatan pelindung yang ada di sampingku. Seharusnya tidak akan ada masalah jika kita selalu berhati-hati di masa depan nanti. Perkumpulan pil ini akan segera dimulai, dan rencanaku saat ini adalah bisa masuk pada 10 besar dari perkumpulan pil itu, supaya aku bisa mendapatkan api 3000 yang membakar. Dan saat itu terjadi, maka aku tidak perlu takut jika harus berhadapan dengan Tetua Mugu. Setelah bergumam seperti itu di dalam hatinya, Xiaoyan pun melambaikan tangan dan kembali masukkan jiwa dari Han Feng ke dalam botol, lalu menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Tatapan mata Xiaoyan melihat pada Xiao Yixian dan juga Tuan Yao Tianhuo, yang kemudian dia berkata, "Carilah informasi tentang orang-orang dari sekte Swan yang mendalam. Mereka sudah tidak bisa dibiarkan." Xiao Yixian secara perlahan menganggukkan kepalanya karena dia tahu bahwa saat ini Xiaoyan benar-benar sangat marah dan memiliki niat membunuh yang besar terhadap orang-orang dari sekte Swan yang mendalam, karena mereka benar-benar licik memberitahukan keberadaan dari Xiaoyan pada orang dari aula jiwa. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan esok hari akan benar-benar melenyapkan orang-orang dari sekte Swan yang mendalam? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.